Masa giliran ayo Mayor mau disoting Mayor. Iya. Jatuh Pak.
Ini Mas, ambil kacang Mas. Ambil. Ini Bu. Bapak ini. Ini Pak. Ini Pak. Ini benar-benar derat minum kacang. Jam 9. Cukup. Iya. Bawa ke bawah. Puri. Bukan. Buat sudah buatar ini. Minta ini. Mau dong. Ya, tengah-tengah deh. Kiri itu biasa di. Akan kesinggung kamu. Nanti sama-sama ya. Dan mereka akan Bapak ikut Pak. Kena ini. Dua lagi. Bayar dari sana. Lama-lama gue waktu dia kan berdalam apa itu? Di dalam kan? Di dalam kan? Yang apa? Dek, ganti tikeker, Dek, ganti tikeker. Ayo, ganti tikeker. Kacau apa nih, kacau. Bayar uang sekolah, kita dikasih baju, kita dikasih makan, dikasih makan ya. Enak kan? Enak. Sini bro, sini. Jadi kita tuh nggak nyusahin orang tua. Nanti kalau umpamanya udah besar kan, nanti gampang mau cari kerja di mana. Karena SMA Taruna itu ya sudah ada yang mencaternya, nggak ada yang dibagi-baginya. Yang dari Garuda udah mesan, dari AKB udah mesan, jadi enak. Ben. Mahasiswa setelah mendapatkan semuanya tidak ada yang sudah selesai, tahu-tahu masih ada lagi satu Samain dong, totokin Ben. dua.
Oh, sembarangan. Udah dibuang. Kembalikan deh. Udah kembalikan kan? Inventaris itu. Mana kopi kan? Per, kita bakal kata Per. Enggak. Karena Medan gua Medan. Tenang aja. Betul. Iya. Iya, betul. Iya, kan berapa sih? Enak ya. Apa? Ya, kan berapa? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot berjuang demi masa depan, tinggalkan ayat tempat Taruna, berjuang tegakkan Pancasila. Ayo Marlon, mari. Pergi. Boleh ya? Nyoteng itu dari sana itu. Dari atas itu tuh. Dari atas nyuting tuh Pak. Berjuang kita berjuang demi masa depan. Sampai finish ya. Putar lagi. Siap, sampai finish. Sip. Masuk barisan belakang. Kita ke belakang. Maju kamu. Ayo barat dari barat. Masuk ah. Yang gak ada tempat ini, guys. Maju. Jalan. Maju. Di bawah panji sang merah putih, majulah kita maju. Itu dong Pak, dari tadi Pak, di Pak Mel Pak. Jangan berat kamera. Apa Pak? Ini kan sebentar Pak, sampai kirim saya Pak.
Nanti kirim ke kamu. Bolongin. Ya. Tegap pernah gitu. Berhenti, depan. Anjir. Tujuh satu delapan. Protona menyelesaikan. Satu orang hadir, 69 orang. Terangan, sakit. Kompi Garut Subroto, jumlah 70 orang, lengkap. Kompi yang berangkat semua, jumlah 71 orang. Lengkap. Laporan, say. Pun besok masih ada acara selanjutnya, namun intern itu kerja bakti antara kita dengan masyarakat setempat. Untuk itu, mengeningkan cipta dalam arti kita terima kasih atas perjalanan kita ucapkan. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Sekarang kita atur pembagian ruangan. Di depan kalian. Ini kompi A. Ini kompi sono. Timur. Tikar yang ada bisa digunakan sebaik-baiknya. Kalau kurang tikarnya berada di sebelah kanan kalian. Terlihat itu ada mobilnya. Adalah untuk pamong dan karyawan. Apanya itu tadi? Silakan duduk. Pemakai channel Sarko. Anggap ya. Saya tadi berjalan mencoba cepat, saya khawatir kalau kesusul. Tetapi hampir kesusul juga. Iya ya. Jadi di situ luka itu sering. Ini berat ini. Ya adalah untuk Karim harap pulang. Kacau. Kamu gimana nih kalau ini menyala-nyala gara-gara Pak Manggabean dan Konon. Ada Ramadan. Kalau malam Kita mau terakhir kan
Lebih kurang 3 hari kami mengikuti napak tilas rute Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kesan yang dapat kami ambil selama 3 hari kami mengikuti RPS ini adalah bahwa kami dapat merasakan bagaimana beratnya jalan yang ditempuh oleh Bapak Sudirman bersama para anak buahnya dulu. Kami tidak bisa membayangkan kalau sedikit sependek ini saja rute yang harus kami tempuh dari sekian panjang rute yang ditempuh oleh Bapak Sudirman. Bagaimana beratnya Bapak Sudirman waktu itu menempuh perjalanan dalam keadaan sakit, paru-paru yang tinggal sebelah, dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena segala sesuatunya serba kekurangan. Sedangkan kami yang segalanya sudah dicukupi masih sedikit merasa kesulitan. Nah, disinilah kami dapat menarik kesan bahwa ternyata Panglima Besar kita adalah seorang tentara sejati, seorang prajurit TNI yang benar-benar tulen, yang benar-benar dibutuhkan di tengah-tengah anak buahnya dalam suasana perang kemerdekaan yang begitu bergelora dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih. Semoga perjalanan yang tidak begitu panjang ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meneladani nilai-nilai kejuangan Bapak Sudirman dan nilai-nilai kepemimpinannya. Terima kasih. Ya, betapa beratnya rute Panglima Besar Sudirman. Dan ini telah saya buktikan sendiri betapa berat rute gerilya yang harus kita lalui. Tapi saya kira dengan rute yang kita lalui ini, maka siswa-siswa SMA Taruna Nusantara akan dapat semakin menghayati nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kejuangan yang sudah diwariskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada kita semuanya. Selain itu pula, dengan adanya rute gerilya ini, kita akan dapat melatih ketahanan fisik kita dalam menghadapi segala macam bentuk medan, bagaimanapun beratnya. Pikir dulu. Bohong dah, gak semangatnya. Kerpol. Setelah saya mengikuti napak tilas rute gerilya Panglima Besar Sudirman, saya betul-betul bisa menghayati bagaimana perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta anak buahnya dulu dalam bergerilya menghadapi Belanda, karena dulu itu perjalanan sampai ke Jawa Timur dan ke Kediri. Saat ini baru berjalan beberapa bagian saja, saya sudah merasa capek, bahkan kaki juga banyak yang lecet-lecet begitu. Dan ini tentunya sangat menambah pengalaman saya dan juga teman-teman saya untuk semakin mempertinggi semangat untuk belajar dan menunjang pelajaran bela negara serta kenusantaraan yang merupakan nilai khusus dari SMA Taruna Nusantara. Kamar mandi tadi betul-betul diobrak.
saya merasa senang, bahagia dan bangga sekali mengikuti rapat kilas RPS Panglima Besar Sudirman. Karena di sini saya dapat melihat bagaimana semangat perjuangan dan pantang menyerah dari Bapak Sudirman yang begitu rela berkorban walaupun beliau sakit dengan paru-parunya satu, tetap mampu bergerilya bersama anak buahnya. Di sini saya juga dapat melihat bagaimana beliau loyal kepada pemerintah Indonesia, karena walaupun pemerintah Indonesia memanggil beliau untuk kembali, beliau tetap kembali. Dan saya sebagai siswa SMA Taruna Nusantara merasa bangga juga, karena dengan mengikuti rapat kilas ini saya dapat melihat langsung bagaimana keadaan rakyat-rakyat Indonesia sekarang ini di pelosok-pelosok. Dan dengan melihat bagaimana keadaan rakyat Indonesia ini sekarang ini, saya mempunyai suatu motivasi untuk belajar keras untuk membangun Indonesia supaya tetap jaya dan setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Doa. Punya siapa itu? Kesan saya setelah mengikuti dan menelusuri rapat kilas daripada Rute Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang pertama, pengalaman saya bertambah dengan melihat desa-desa di daerah Gunung Kidul ini. Yang kedua, saya dapat merasakan betapa beratnya perjuangan Panglima Besar Sudirman. Padahal yang ditelusuri oleh saya dan teman-teman dari siswa SMA Taruna Nusantara itu baru sebagian kecil, dari cuma 40 km dari daerah Kretek sampai dengan di daerah Palian ini. Tapi dari sebagian itu sudah dapat dirasakan betapa beratnya perjuangan Panglima Besar Sudirman. Apalagi pada itu dengan dikejar-kejar oleh Belanda, kemudian dengan suplai makanan yang tidak menentu. Dan ditambah lagi dengan keadaan atau kondisi kesehatan Bapak Sudirman yang begitu parah karena paru-parunya tinggal sebelah. Dengan ini diharapkan kepada saya khususnya dan teman-teman saya agar dapat setelah merasakan beratnya perjuangan Panglima Besar Sudirman, dapat mewarisi semangat daripada kejuangan Panglima Besar Sudirman, yaitu semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian semangat pantang menyerah dan cinta tanah air. Kemudian pengalaman-pengalaman yang lain yang sangat berharga, yaitu kita dapat melatih kesemaptaan jasmani yang telah dibina di kampus SMA Taruna Nusantara. Pengalaman-pengalaman yang lain cukup banyak dan masih banyak lagi. Ayo, Pak. Selama saya jadi guru atau pamong baru kali ini melaksanakan rute Panglima Besar Sudirman bersama anak-anaknya. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi saya bahwa tantangan memang berat dan jalan yang harus ditempuh itu sangat berat sekali. Namun karena rasa semangat yang tinggi dan kejuangan yang tinggi tersebut, semua jalan itu bisa saya lalui dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Walaupun mungkin di jalan terdapat beberapa kekurangan ataupun sakit dan banyak hal-hal yang saya alami, yang mana kalau saya tidak mengikuti rute Panglima Besar Sudirman tersebut mungkin saya selama hidup tidak akan punya pengalaman semacam ini. Jadi khususnya bagi saya sangat bermanfaat dan mendorong jiwa saya untuk lebih berjuang lebih keras lagi. Di samping itu mungkin kalau saya tidak mengajar ataupun menjadi pamong di SMA Taruna Nusantara, mungkin pengalaman semacam ini tidak akan pernah saya jumpai. Oleh karena itu saya sekali lagi merupakan satu kebanggaan tersendiri, karena saya bisa selalu berada di tengah-tengah anak-anak yang mana mereka masih butuh atau banyak mendapatkan dorongan-dorongan, terutama dari para pamong sebagai pembimbing maupun langsung sebagai pamong pengajar dan pengasuh sebagai ganti orang tuanya. Jadi dengan pengalaman ini saya bisa merasakan bagaimana payahnya para orang tua dulu berjuang untuk merebut negara Indonesia dari tangan penjajah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana. Saya benar-benar merasa bangga ataupun merupakan satu pengalaman yang mungkin sungguh-sungguh akan saya hayati selama saya masih bisa berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Kira terima kasih.
pengalaman saya mengikuti napak tilas RPS Pangsar Sudirman dari SMA Taruna Nusantara. Banyak hal yang menimbulkan dan membangkitkan mental saya untuk berjuang lebih gigih lagi. Demikian sulitnya medan yang ditempuh oleh Pangsar Sudirman menunjukkan kejuangan yang tinggi dan menunjukkan kebersamaan dengan anak buah, menunjukkan kepemimpinannya untuk menghadapi Belanda. Dari penghayatan napak tilas ini membangkitkan mental bagi para peserta, menumbuhkan perjuangan, menumbuhkan semangat untuk mencintai bangsa dan negara. Dari pos ke pos, nampak nilai-nilai yang ditinggalkan sangat berguna bagi generasi penerus yang perlu dihayati dan perlu diwujudkan di dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan di masa yang akan datang. Kami menyaksikan para siswa nampak kemampuannya, nampak penghayatannya, sehingga terbangun mentalnya yang baik, kejuangannya, ketaatannya, dan pantang menyerah tumbuh pada jiwa anak-anak didik di SMA Taruna Nusantara. Demikian pula para pamong tergugah bahwa semakin mendalami akan cinta bangsa dan tanah airnya. Yang selanjutnya harus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah untuk mendidik para siswa sehingga menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang terampil, menjadi anak yang mencintai bangsa dan negara, dan anak yang menjadi tenaga pembangunan di masa yang akan datang. Dengan penghayatan gerilya Pangsar Sudirman, anak-anak akan menjadi anak yang berkualitas di dalam perjuangannya. Kesan saya sebagai Komandan Satgas dalam membawa siswa-siswa SMA Taruna Nusantara ini melaksanakan napak tilas rute Panglima Besar Sudirman. Karena kegiatan ini sudah dipersiapkan sebelumnya, di mana kondisi sebelum pelaksanaan napak tilas sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penghayatan terhadap kehidupan dan perjalanan Panglima Besar Sudirman telah dihayati sejak di kampus. Oleh karena itu, pelaksanaan napak tilas merupakan penampakan diri bagaimana hal-hal yang telah dihayati itu praktekkan di lapangan. Para siswa bisa melihat betapa keadaan
yang pada saat ini pada dasarnya sudah jauh lebih baik. Baik itu masalah sarana prasarana jalan yang dilewati, kehidupan masyarakat setempat, maupun keadaan alamiah daerah itu sendiri. Kalau dalam keadaan yang jauh lebih baik ini, siswa masih mengalami suatu kesulitan, ketahanan mental, maka betapa sebetulnya hal-hal yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Panglima Besar Sudirman. Hal ini akan menjadi anak-anak kekuatan batin dan mengetahui betapa sebetulnya hal-hal yang sulit itu dilaksanakan. Anak-anak akan menjadi tegar, mengetahui bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami perlu untuk tetap ditempuh. Dengan demikian, hal yang berat bisa dilaksanakan sukses sampai di tempat. Penghayatan terhadap keadaan baik di dalam perjalanan maupun pada waktu istirahat, pada waktu makan, seluruhnya yang dilaksanakan dengan serba sederhana akan mendukung pelaksanaan napak tilas ini. Dengan demikian, setiap dia singgah, apalagi apabila dipertemukan dengan para pelaku sejarah yang sudah kita temui sejak daerah Karangtengah, akan menjadikan mereka lebih bangga bahwa orang-orang yang setua ini pada saat seremaja dia ikut pula di dalam kancah kemerdekaan bangsa. Demikian kesan-kesan yang saya alami dalam rangka membawa Satgas ini. Sedikit saya tambahkan bahwa hal ini juga tidak hanya berlaku untuk para siswa. Para pamong pun yang baru mengalami kali ini hidup bersama siswa bisa meneliti bagaimana kehidupan anak buahnya, anak didiknya dalam rangka pelaksanaan. Selain ini adalah melatih para pamong sendiri. Demikian tambahan saya. Sekian. Pengalaman saya selama mengikuti RPS ini sangat mengembirakan hati saya, sebab rute gerilya Panglima Sudirman ini baru pertama kali selama hidup saya lalui. Kesan-kesan saya, sungguh saya sangat bergembira sebab saya bisa mengikuti jejak Panglima Besar Indonesia yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja. Saya sangat gembira mengapa, dan juga saya sangat terharu setelah saya mengikuti rute gerilya Panglima Sudirman, betapa berat penderitaan yang dialami oleh Panglima Sudirman, walaupun sakit, tetapi ia memiliki semangat yang juang yang tinggi, sehingga mampu untuk memimpin anak buahnya dalam melaksanakan perang gerilya. Saya pribadi menurut saya sangat berat perjalanan gerilya Panglima Sudirman ini. Tetapi saya berpikir dan saya bayangkan bagaimana sedangkan pada jalan yang sudah bagus seperti sekarang ini, kami sudah merasa letih dan juga capek. Tetapi bagaimana dengan Sudirman itu? Wah, kami sangat terharu dan juga kami sangat bangga memiliki panglima perang yang besar seperti dia. Terus terang selama hidup kami ini, kami sangat berbahagia seluruh siswa SMA Taruna Nusantara dapat mengikuti rute gerilya Panglima Sudirman ini. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti napak tilas RPS ini sangat mengesankan, terutama pada rute-rutenya yang sangat menantang. Tetapi kami bisa membayangkan bagaimana Panglima Sudirman mengikuti rute yang sebenarnya yang lebih parah lagi jalannya. Sedangkan kami masih dibantu oleh logistik dan sarana angkutan yang cukup memadai, sehingga perjalanan kami terasa lebih mudah. Walaupun begitu, kami bisa membandingkan bagaimana rasa yang ada ketika Panglima Besar Sudirman itu mengikuti RPS yang sebenarnya. Kami juga dapat menghayati nilai-nilai kejuangan, terutama dapat memperbesar rasa cinta tanah air kami pada saat mengikuti RPS itu. Dan pada saat ini kami telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga. Kami dapat
berkumpul di tengah-tengah masyarakat, berhubungan dengan masyarakat banyak, dan kami juga mempunyai dan kami juga dapat menambah kekuatan fisik kami dalam rangka meningkatkan kesemaptaan jasmani. Saya Pak. Biar orang capek. Kesan-kesan saya selama mengikuti melacak rute Panglima Besar Sudirman ini, ya saya pertama dapat menambah pengetahuan saya tentang jiwa-jiwa kepahlawanan dari Panglima Besar Sudirman. Ya hal itu dapat terbukti dengan sebagian kecil saya melacak rute tersebut. Saya dapat merasakan betapa beratnya Pak waktu dulu Pak Dirman, apalagi ketika beliau itu masih dalam keadaan yang sakit. Selain dapat menambah pengetahuan kita tentang jiwa-jiwa kepahlawanan itu, kita juga dapat melihat berbagai keindahan alam, khususnya di daerah Gunung Kidul sini. Kita dapat melihat bukit-bukit yang cukup indah. Selain itu juga kita dapat merasakan bagaimana tuh ABRI dapat berandunggal dengan rakyat. Terbukti ketika kami berhenti di danau dekat Nambran itu, penduduk banyak yang memberikan partisipasinya berupa memberikan minuman-minuman kepada kita. Itu dapat membuktikan bahwa ABRI ternyata dapat menandunggal dengan rakyat. Ya walaupun kita bukan ABRI ya, kita juga kan kita sepertinya dengan berpakaian yang seperti ABRI itu kan mereka menganggap tuh kayaknya mereka ikut berpartisipasi lah gitu. Yang akan dilaksanakan di sepanjang jalan dari pasar sampai dengan tempat peribadatan. Oleh karena itu, perlu kita jaga ketertiban baik pada waktu penjelasan di hadapan para siswa maupun pada waktu pelaksanaan karya bakti di sekitar daerah jalan pasar dan peribadatan, yaitu puncak daripada kegiatan kita mulai dari start di kampus SMA Taruna Nusantara sampai dengan sekarang ini, dan yang sebelumnya sudah kita antisipasi mulai dari awal, di mana pembekalan dilaksanakan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Untuk merangkum kejadian ini dan untuk mengantisipasi bagaimana sebetulnya pelaksanaan perjalanan ini sampai dengan di Jawa Timur, setelah ini akan dijelaskan untuk mengilhami dan untuk dapat merasakan sampai dengan seluruh hati kita perjuangan Panglima Besar Sudirman. Tapi secara keseluruhan, mulai dari awal, di mana puisi-puisi, kata-kata, pesan-pesan dari Pak Dirman sudah diberikan kepada siswa sejak awal sampai dengan kegiatan pelaksanaan napak tilas agar dirasakan seperti satu kesatuan. Bapak Panggabean untuk bisa mengkristalisasi seluruh kegiatan napak tilas ini. Silakan Pak. Pada RPS untuk taruna, ulangi, untuk siswa adalah di daerah ini.
di mana kita telah melaksanakan napak tilas sejak tanggal 5/6 dan hari ini tanggal 7 adalah untuk melakukan bakti sosial dengan masyarakat di sekitar kecamatan ini, terutama dengan adik-adik kita yaitu siswa SMP ataupun kakak kita SMA di daerah ini. Kemudian yang kedua adalah tahap pembekalan. Pembekalan ini termasuk di kampus SMA dan juga selama kita melakukan pelacakan. Dan tidak mementingkan lagi pribadinya, urusan keluarga ditinggalkan, Budirman ditinggal, anak-anak ditinggal, pokoknya negara ya, rela berkorban seenggaknya Pak Dirman itu ditembak di perjalanan karena dalam gantian. Biar bisa dulu. Ini kok diisi sih? Tolong aku saya paling gila. Pulpen cuma 1. Pak, ada nomor nggak ada? Ada nomor yang nggak ada? Satu Kompi C. Untuk Peleton 2 Kompi C dan Kompi D tinggal di tempat menunggu penjemputan lebih lanjut. Kompi A, Kompi B dan Peleton 1 Kompi C segera berkumpul. Mulai dari sebelah kiri, berkumpul dulu supaya bisa dicek oleh komandan kompinya. Kita menyanyikan lagu yang kiranya dapat kita nyanyikan bersama-sama. Lagu apa kira-kira? Ya. Dari Sabang sampai Merauke, nyanyikan lagu kita. Kita awali nyanyikan bersama-sama. Baik, apa itu teman saya? Ya.
Saya bertepuk tangan sama-sama. Saya Ali. Oh ya, posisi belum siap. Siap, gerak. 1, 2, 3. Sabang sampai merasa sangat berbahagia dapat bertemu dengan adik-adik yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Ya cukup lumayan cerah. Untuk lebih menghangatkan suasana, kalau tadi sudah nyanyi, sekarang dia nyanyi lagi. Lagunya apa? Baru sekarang. Kepada adik tadi. Mungkin adik sudah mengenal daerah istimewa Aceh yang paling ujung juga paling utara ya. Kira-kira adik-adik ini mungkin mengetahui pahlawan-pahlawan Aceh. Ayo, siapa yang mengetahui? Sebutkan. Juni Adil. Yang pahlawan Aceh yang tadinya. Aduh. Tunggu Umar, bagus. 150 ya. Tuan lagi. Sumatera Utara. Jadi kalau nanti adik-adik kesempatan datang ke Sumatera Utara, kalau ada orang yang mengatakan Horas, jawab sekali lagi. Sekarang coba kita ulangi. Horas. Masih kurang kompak. Sekali lagi. Kalau sekarang selama ini biasanya ya, profil orang Batak itu diumpamakan sebagai orang yang suka makan orang. Ya. Kalau kesempatan datang ke Utara, ada penyanyi, datanglah ke Danau Toba, ke Istana Maimun, atau ke tempat-tempat lainnya. Kalau Tanjung Pinang itu di Riau. Famili kakak juga banyak di Jawa, yaitu rumah makan Padang. Bisa gratis, adik-adik makan di sana. Asal dari Jambi. Nama saya Ari Haryadi. Mungkin lo orang tua saya pengen di Jawa, jadi namanya agak kejawa-jawaan gitu. Kita mengetahui bersama bahwa Provinsi Jambi itu merupakan provinsi kelima dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau mungkin sekarang ini Provinsi Jambi belum terkenal, jadi sekarang saya memperkenalkan pada adik-adik agar Provinsi Jambi terkenal. Baiklah, Provinsi Jambi ini cukup indah, tapi potensi-potensinya belum banyak yang tergali. Apabila adik-adik nanti dapat kesempatan ke Jambi, dapat tempat saya menyaksikan keindahan Sungai Batanghari ataupun juga ke daerah Kerinci. Baiklah, saya kira sekian dulu. Salam perkenalan dari saya. Terima kasih. Liburan semester lalu, saya mendapat kesempatan untuk berpiknik sejenak di Gunung Kidul. Tepatnya di Wonosari. Sebagaimana adik-adik ketahui, nama saya adalah Kristopo. Tapi saya bukan berasal dari luar negeri atau Uni Soviet. Tapi
memang orang tua saya memberi nama demikian sebagai hadiah mungkin ya. Soalnya saya sendiri beragama Katolik, di mana suatu tradisi harus seorang anak harus diberi nama sesuai dengan baptisannya. Jadi nama saya adalah baptisannya Kristofo. Nama lengkapnya adalah Kristofo Arianto. Nah, Arianto di sini ciri khas dari nama Jawa. Orang tua saya berasal dari Mataram, tepatnya di daerah Yogyakarta. Adapun Lampung itu suatu provinsi paling barat di Pulau Sumatera. Pusat latihan gajah utama di Indonesia ini. Tapi jangan asosiasi saudara mengatakan bahwa orang-orang Lampung ini persis gajah. Itu nama orang barat ya. Ya kebetulan saya karena Timor itu dijajah oleh penjajah Portugis sehingga nama saya Virgilio da Costa. Kalian ketahui bahwa provinsi Timor itu paling terakhir ya. Adik-adik tahu nggak nama ibu kota Timor? Ya 100 untuk kalian adik-adik. Ekonomi atau Timor itu mungkin ada yang sudah ketahui. Itu posisinya besar sekali bagi bangsa Indonesia. Nanti adik-adik dengan saya bisa jalan sama-sama. Dari kulit ya. Saya perkenalkan nama saya Jeremia Solontini. Kalau melihat dari nama saya ini diambil dari, karena saya beragama Protestan, diambil dari salah satu nabi dalam kitab suci saya, agama saya, Nabi Yeremia. Belum begitu maju ya, tapi kalau ada perhatikan di sana banyak objek wisata, misalnya daerah Asmat yang terkenal dengan patungnya. Kemudian ada juga daerah-daerah bagian pesisir objek wisata seperti Pantai Besdi. Pantai Besdi ini adalah bekas pendaratan sekutu waktu Perang Dunia Kedua. Terima kasih, itu aja. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Topinya. Nama saya Iwan Aridore. Mungkin dari adik-adik ada yang bertanya, kenapa dikasih nama Dore? Ceritanya begini, dulu waktu ibu saya mau melahirkan, bapak saya itu ya kepingin mendengarkan lagunya Ahmad Albar. Tapi ya malum waktu itu belum ketemu tahun 75. Jadinya ketika saya lahir ya dinamakan Iwan Aridore gitu. Kesempatan untuk menjadi Sebentar lagi. Dan dengan Nasional Hermaru Hamri dari Jawa Timur. Kemudian sekali lagi. Pagi setengah siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat masuk ke sekolah, ulangi ke SMA Taruna Nusantara. Adik bertanya, kira-kira apa prestasi akademik yang harus dipenuhi untuk dapat masuk ke SMA Taruna Nusantara? Untuk tahun yang lalu, seangkatan kami, syarat prestasi akademik yang harus dipenuhi adalah peringkat 1 sampai 10 dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, untuk tahun sekarang dan mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya, syarat prestasi akademik yang harus dipenuhi adalah minimal mempunyai nilai 7 dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk beberapa bidang akademis tertentu, yaitu matematik,
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. IPA. Adik-adik tidak perlu khawatir mengenai akademik itu, karena saya rasa adik-adik dapat mencapai prestasi akademik itu apabila adik-adik dapat belajar dengan tekun, belajar dengan keras, sehingga keinginan adik-adik untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin akan dapat tercapai. Berasal dari Jawa Tengah, mulai dan sebagainya. Pada awalnya memang terjadi sedikit ada masalah mengenai budaya yang masih terbawa dari daerahnya masing-masing. Setelah mengalami